Halo, selamat datang kembali di mata kuliah interaksi manusia dan komputer untuk teman-teman 2019 ya. Senang bisa ketemu kalian kembali. Kali ini kita akan membahas yang lebih lanjut lagi tentang desktop application usability. Kemarin kita sudah bahas tentang usability, kemudian web usability. Kali ini kita akan membahas usability untuk aplikasi berbasis desktop. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu YouTube channel saya. Ya, dan bunyikan notifikasinya. Oke, teman-teman, desktop application usability ya. Jadi usable itu kan arah atau sasarannya itu eh, aplikasi kita itu selain punya desain yang bagus, good UI, itu juga harus memiliki usable. Usable itu bahasa Inggrisnya kanggo pora, ya kan? Jadi setelah punya tampilan yang bagus tapi tidak guna, tidak berguna, itu juga sebuah kegagalan dalam desain user interface. Sehingga perlu kita lihat usability-nya. Usability itu orang menggunakan itu tuh bisa dengan baik atau tidak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang desktop application usability. Ya, aplikasi desktop mungkin saat ini tidak apa namanya? Setren aplikasi web ataupun aplikasi mobile ya, tapi desktop masih kita gunakan setiap hari ya. Anda apa bikin tugas pakai Microsoft Word itu aplikasi desktop. Anda mau bikin presentasi pakai PowerPoint itu aplikasi desktop. Anda buka Windows Explorer ya kan, mau copy paste itu juga aplikasi desktop ya kan. Eh, Anda mau edit foto pakai Adobe Photoshop, pakai Corel itu juga aplikasi desktop. Sehingga desktop pun juga sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan atau sesuatu yang terus kita abaikan. Makanya materi kali ini saya akan membahas tentang desktop application usability. Baik, teman-teman, gimana sih aplikasi desktop itu? Kalau aplikasi desktop dan web, itu prinsip perbedaannya. Kalau web kemarin kan saya bilang seperti kanvas putih ya, kanvas putih yang kita bebas meletakkan apapun dimanapun yang kita sukai, asal itu good UI dan usable, kan gitu ya. Jadi prinsip kesulitannya dan kerumitannya cukup banyak, gitu. Ya. Sementara kalau desktop, itu kita nggak bisa sembarangan lagi meletakkan. Beda lagi nanti kalau mobile. Mobile itu kita juga nggak bisa lagi sembarangan meletakkan. Pokoknya yang paling rumit, desain yang paling rumit itu desain web. Ya. Nah, desain yang paling sederhana itu adalah desktop dan mobile. Nah, desktop itu kita sudah tidak lagi menekankan apa namanya hal-hal yang sifatnya dekoratif seperti website ya. Kalau website kan memang menekankan sisi dekoratifnya juga ya. Desktop itu lebih ke to the point. To the point ya. To the point tuh kamu mau ngapain? Ayo kerjakan di sini. Contoh, kamu mau ngapain? Mau ngetik sebuah note pendek. Ya sudah, kasih aplikasi Notepad. Anda bisa lihat aplikasi Notepad ya kan? Bukan Topet ya, Notepad ya. Notepad itu kan tinggal putih tempat kita ngetik, menunya juga kita nggak apa expose terlalu kelihatan sekali, toolbar juga nggak ada. Karena memang usability-nya adalah untuk ngetik catatan yang cepat. Beda dengan Microsoft Word. Ya, di Notepad kita nggak perlu tampilkan toolbars untuk bold, italic, underline, terus kita buat apa-apa kata-kata nggak perlu ya karena memang di notepad itu kan tujuannya orang bukan untuk itu untuk nyatet aja biar cepet. Nah sehingga aplikasi desktop yang namanya notepad itu ya to the point aja, sehingga prinsip usability di dalam desktop application itu jauh lebih penting ya, meskipun kita nggak bisa mengabaikan apa desainnya. Desain tetap harus oke, usability-nya tetap yang memegang kendali. Kalau web ya, web itu prinsipnya tampilan pertama itu harus membuat eye catching ya, mata itu tertarik sehingga kita bisa beberapa detik, beberapa menit tinggal di sana. Baru usable-nya. Kalau desktop itu lebih penekanannya ke fungsionalnya, manfaatnya. Nah, oke. Baik, teman-teman kita akan melihat
usability untuk desktop application. Yang pertama adalah spacing and positioning. Jadi kalau kalian desain aplikasi desktop, langkah pertama kalian lihat spacing, space, ruang kosongnya, dan spasi jarak antar komponen dengan positioning, posisinya. Baik, ini di tampilan yang Anda lihat di layar, ini ada name, email. Ini kalau di desktop namanya label ya, label. Kemudian ini text box ya, text box. Kemudian ini ada kayak gini namanya apa? Text box ya kan. Kemudian ada tombol-tombol. Lalu ini juga ada sama, name, email, lalu seperti ini. Nah, di slide ini judgement-nya yang ini poorly, yang ini properly, yang ini kurang baik, yang ini cukup tepat ya, tepat untuk desain form. Di mana sih reviewnya? Ya, di mana sih kita bisa mereview spacing and positioning ini? Ya, pertama teman-teman, perbandingan antara name email ini adalah dia menyisakan space yang panjang di sini, tetapi antar komponen space-nya lebih kecil. Nah, mungkin buat kalian yang asal nempel, asal aplikasi jalan nggak begitu memperhatikan, tapi sebagai seorang yang ingin mendesain aplikasi desktop, ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan. Atas, kemudian samping kanan, nah ini ada space kosong, ini mau buat apa? Ya, beda cerita nanti kalau di sini tuh ada komponen apa. Nah ini kan nggak ada apa-apa, ini kosong. Nah makanya ini secara positioning dia harus balance ya. Yang sebelah sini, ya sebentar saya pakai pointer dulu. Yang sebelah sini, dengan sebelah sini harus balance. Kalau ini kan, ya ini paling cuma satu pointer saya lah, ini kan panjang kayak gini. Secara posisi nggak baik. Kemudian spacingnya tadi Anda lihat di sini panjang, di sini tipis, di sini panjang lagi. Nah ini lihat, ini dengan ini harus balance juga. Nah beda cerita nanti di sini. Di sini pun juga harus sama ya ini ya. Ini Anda lihat lebarnya satu lingkaran merah saya ini. Ini juga antara kotak ini dengan tulisan ME itu juga satu kotak, satu lingkaran merah. Baru nanti arsitek developer gini. Gitu. Nah, yang ini kenapa kok nggak full sampai sini? Ya sebenarnya kalau mau di fullkan sampai sini oke, tapi kita juga harus melihat yang namanya prinsip ini. Tulisan kita tuh nggak panjang, tulisan kita hanya pendek di sini. Kenapa harus kita buat panjang sini? Beda cerita kalau nama dan email. Nama dan email ini kan inputan dari user. Kalau inputan dari user teman-teman, maka eh, kita kan nggak tahu panjangnya seperti apa, pendeknya seperti apa. Ya kita berikan segini. Kalau ini kan sudah pasti arsitek, developer, designer. Ini pendek, jadi ya kita cukup ya buat segini. Ini kalau dibuat kecil juga wagu. Wagu itu bahasa Indonesianya apa ya? Wagu. Wagu. Aneh, betul, aneh. Aneh kalau kependekan juga aneh. Gitu. Tapi kalau kepanjangan juga space kosong putihnya juga terlalu banyak. Nah, baru setelah itu ini tombol-tombol sudah oke, semua rata di bawah. Nah, ini Anda lihat ya, cancel, next, dan back. Anda pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Tombol yang tidak terlalu berisiko itu letakkan di sebelah kanan pojok. Ya, yang tidak terlalu berisiko. Cancel itu kan nggak begitu berisiko. Kalaupun Anda cancel kan paling resikonya adalah ngulang lagi. Tapi kalau di sini oke, delete gitu. Maka ketika itu diklik, hilang semua datanya. Atau ke-insert semua datanya. Jadi mata manusia itu cenderung lihat yang pojok bawah sebelah kanan. Sehingga tanpa sengaja dia bisa jadi sering ke sini. Mainnya sering ke sini. Ketika dia main sering ke sini, teman-teman, maka yang terjadi ini mudah ke klik itu tidak sengaja diklik. Gitu ya. Oke, jadi poin pertama adalah spacing and positioning dalam komponen, terutama aplikasi desktop yang berbasis form. Ya, berbasis inputan seperti ini, sekali lagi Anda desainnya harus menggunakan posisi yang tepat. Nah, ini Anda lihat juga nih. Back dengan next, ini space-nya di sini kecil, sementara dengan cancel kok jaraknya beda. Wah, ini nggak proper. Proper, teman-teman, karena back dan next ini adalah satu pasang. Cancel ini bukan pasangannya back dan next, tapi dia adalah fungsionalitas lain yang melengkapi form ini. Jadi, help, back, next, dan cancel itu ini apa namanya
beda space-nya. Kalau back dan next ini dideketin karena memang dia di sini satu pasang. Ini dibuat agak jauh sedikit karena dia adalah tombol cancel yang tidak ada istilahnya dengan ini hubungannya tidak begitu dekat, bukan pasangan, tapi ada hubungannya. Nah ini help ada di sini jauh sendiri di sebelah kiri. Help itu kan bukan sesuatu yang sifatnya fungsional, ya. Help di sini kan sesuatu yang memberikan tambahan informasi, additional ya, bukan fungsional tapi additional, sehingga bisa diletakkan di sini. Lucu lagi kalau nanti back-nya di sini, ya, next-nya di sini, help-nya di sini, cancel-nya di sini. Ya itu juga ngawur. Makanya usabilitas atau tingkat fungsionalitas sebuah aplikasi itu harus dipikirkan secara matang-matang untuk layouting dan penempatan komponennya. Gitu ya. Nah, poin kedua setelah position dan spacing itu adalah size, ukuran. Baik, button size comparison ini ada good size seperti sini. Ini masih di acceptable, jadi masih diterima. Tapi kalau yang find another job ini terlalu besar. Jadi kalau kita mau buat good size ya paling tidak motong tulisan juga. Kadang buat tombol ya tulisannya hilang separuh. Itu jangan sampai juga. Tapi paling tidak di atas dan di bawah teksnya itu juga masih ada space. Kemudian kanan kiri positioningnya juga harus balance. Ya, tombol itu nggak bagus kalau dibuat rata kiri atau dibuat rata kanan, teksnya kurang bagus. Yang bagus rata tengah. Ini acceptable size masih oke diterima dengan posisi dan ukuran yang lebih besar daripada ini, meskipun fontnya ukurannya sama ya. Oke, ya ini masih lebih besar tapi prinsip balance-nya ya antara sini dengan sini, kemudian sini dengan sini masih sama. Nah kalau ini terlalu besar, norak ya. Coba buat aplikasi tombolnya segede ini terlalu norak malah ya, terlalu makan space dan tombol tuh nggak segede itu gitu. Beda cerita nanti kalau memang itu tombol yang sifatnya tunggal dan memang dia harus diklik ya, sangat penting, makanya dia harus besar gitu. Oke, yang ketiga size ya. Yang keempat grouping. Grouping itu adalah pengelompokan. Jadi pengelompokan ini, almost every application hold many control. Jadi dalam satu desktop itu harus ada pengelompokan teman-teman. Nah pengelompokan itu bisa pengelompokan function based or categorized grouping is done best by tab control. Jadi berdasarkan fungsi itu pakai tab. Ya, contohnya account, report, example dan lain-lain. Nah, dibilang di sini contohnya misalnya ya. Contoh yang ada di sini di Microsoft PowerPoint saya. Di sini ini kan ada ya. Paste, cut, copy, format pointer. Ini termasuk clipboard. Ya, ini satu kelompok sendiri. Kemudian new slide, layout, reset, section. Ini termasuk kelompok slide. Font, ya, ini font, grup font. Itu ada sendiri di sini. Grup paragraf ada lagi di sini. Grup drawing ada di sini, grup editing ada di sini. Nah, ini maksudnya grouping. Kalau aplikasi kita dengan fungsi yang begitu banyak, tapi nggak ada grouping, bahkan letaknya random, Anda bisa bayangkan, Microsoft PowerPoint, paste-nya di sini, ya, kopinya di pojok sini, paste-nya nanti ada di tab lain. Nah, ini kayak apa? Kayak gini. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik bahwa good usability in the desktop application itu harus ada grouping. Ya, grouping, pengelompokan menu juga. Jelas ya? Oke. Berikutnya setelah grouping juga ada intuitiveness. Jadi this is the real important aspect of a great user experience. Intuitive UX lessens the need for explanation. The user just know what the controls do. An important topic in intuitive design is color coding. Jadi memberikan satu kesan yang intuitif kepada user dengan cara memberikan pewarnaan, ya pewarnaan. Jadi itu lessens the need of explanation. Jadi dengan intuitive UX itu membatasi penjelasan. Karena dengan lihat aja udah bisa. Contoh misalnya teman-teman, ini nih, kalian lihat blok font yang ada di tempat saya ini. Ini semuanya warnanya abu-abu. Ini bagian dari intuitif dengan warna abu-abu.
orang itu punya kesan ya, backgroundnya abu-abu, terus yang harus diisi dan tombol-tombolnya juga semua ke arah abu-abu. Kesannya pasti ini tombol sedang mati atau tombolnya ini sedang disable, ya istilahnya disable ya. Nah, kalau disable gini, ini kan sebuah intuitif yang menunjukkan ke user bahwa ini adalah sesuatu yang apa namanya, yang nggak bisa diklik atau nggak berfungsi karena ada sesuatu yang mungkin belum diaktifkan. Beda cerita kalau ini sudah saya aktifkan kan jadi on semua, ya enggak? Tapi kalau saya nggak ngeklik apa-apa ini kan disable. Nah, dengan intuitif ini mengurangi penjelasan. Coba, ini kan nggak perlu dibuat penjelasan. Mohon maaf, format font dan paragraf sedang tidak bisa digunakan karena Anda belum mengetik sama sekali. Oke, itu itu kan terlalu panjang lebar ya kan. Tapi dengan Anda main intuitif, intuisi itu memberikan kesan atau perasaan kepada user, maka user Anda itu nanti tidak perlu Anda jelaskan sudah bisa menebak ini. Lessons the needs of our explanation. Jadi salah satunya menggunakan color. Termasuk ini ada BIUS. B ini Anda pasti punya kesan bold. Ini I-nya kayak gini pasti kesannya italic, miring. Ini pasti ini underline, ada garisnya. Ini shadow pasti ada apa? Ada bayangannya. Jadi memberikan kesan gitu. Kalau ini warna merah berarti font color yang sedang aktif adalah warna merah. Gitu ya. Jadi memberikan intuitif. Oke, itu 4 itu teman-teman. Atau 5, spacing and positioning, size, grouping, dan intuitif. Itu prinsip utama dalam pemrograman dalam desain aplikasi desktop. Jadi 4 itu yang harus kalian perhatikan. Nah, selain 4 itu ada beberapa tips trik untuk better functional user experience in the desktop ya. Yang pertama adalah stick to standard. Jadi gunakan standar, jangan aneh-aneh ya. Ini tipsnya ya di luar 5 tadi. Yang pertama stick to standard, itu buatlah yang standar. Standar tuh gini. Kalau cut itu dipahami orang dengan dengan gambar gunting ya, Anda jangan ganti dengan gambar pisau atau Anda gambar ini cukur ya, pisau cukur untuk kumis, untuk jenggot ya kan. Karena Anda cowok ya misalnya mau diganti itu, tidak bisa. Termasuk save, ini dari dulu gambarnya disket. Sejak tahun 90-an kan orang kalau nge-save pakai disket. Sekarang nge-save-nya pakai flash disk. Mas saya ganti apa gambar SpongeBob. Loh kenapa SpongeBob? Ini nge-save ya. SpongeBob ini save. Loh kok bisa? Flash disk saya bentuknya SpongeBob. Ya, enggak bisa. Makanya stick to the standard. Gunakan standarnya. Ya, standarnya orang itu kalau warna apa ini merah itu close misalnya. Ya, jangan ganti ini close-nya ini dengan warna yang lain. Kalau standarnya Windows ya, beda lagi nanti standarnya Mac OS. Gitu. Lalu berikutnya yang kedua adalah draw attention to important buttons. Ya, gambarkan, berikan satu perhatian kepada tombol yang penting. Yang pertama teman-teman, Anda bisa buat seperti ini. Ya, tombol yang penting itu misalnya nih ya, review raw data, create estimate, select report option, create report. Nah, ini kan tombol semua, bisa diklik semua. Ini kita nggak bicara web ya, kalau web ini kan link. Tapi kalau kita bicara di aplikasi desktop, ini kan tombol semua. Nah, dari 1, 2, 3, 4 tombol ini, yang paling penting yang mana? When paired with link labels, button draw more attention. Jadi dengan link label seperti ini, tombolnya jauh lebih menarik perhatian. Jadi mana yang menarik perhatian antara tombol dengan dengan link itu nanti bisa dibedakan. Oh, pasti ada. Kalau ini misalnya 1, berarti ini yang 1 ini yang menarik perhatian. Kalau yang 1, 2, 3 ini sama, setara. Tapi berarti fungsi utama dari halaman ini adalah create report, sehingga nanti aku akan klik ini. Gitu. Atau kalau Anda mau gunakan model tombol semua, maka prinsipnya adalah left to right.
reading culture would recognize the leftmost button first. Yang paling kiri itu yang paling penting. Karena kita orang Indonesia mengikuti aturan Latin ya. Beda kalau pakai aturan Timur Tengah Arab ya, itu membacanya dari kanan ke kiri. Kalau kita orang Indonesia ikut bahasa Latin itu dari kiri ke kanan. Berarti persepsinya itu adalah the left yang paling kiri itu most button first. Ini yang paling utama. Gitu. Jadi kalau kalian meletakkan secara sejajar tombol yang sama. Itu tips yang kedua. Tips yang kedua, simplify recognition with icons. Jadi memberikan pengenalan ke user itu disederhanakan dengan icon. Tadi yang saya cerita, ini kalau tulisan tok ya, atau kalau hanya menu tidak ada icon, itu nanti cukup sulit teman-teman ya, cukup sulit kalian. Tapi dengan icon kan paling tidak, ya saya cerita kemarin ya, anak kecil yang nggak bisa membaca aja sudah tahu, oh ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Oh ini untuk chart pasti, ya kan. Oh ini pasti untuk bikin bidang-bidang gitu. Oh kalau ini pasti gambar gitu kan, ya. Apalagi gambar gunung dua terus ada mataharinya, itu kan sesuatu yang ya ini punyanya Microsoft aja mengakui ya. Ini gambarannya anak-anak kan. Tapi dengan ini kita tahu ini pasti insert picture gitu. Ya. Jadi simplify recognition with icon. Simplify recognition with headers. Headers. Nah ini ada headersnya. Ya, meskipun ini headersnya di bawah ya. Ini disederhanakan, ini grup clipboard. Ini grup untuk slide. Jadi kalau urusan slide di sini, urusan font di sini, urusan paragraf di sini, drawing di sini, itu disederhanakan. Oke. Kemudian poin berikutnya, use custom message box ya. Jadi dalam membangun message box seperti yang tugas beberapa waktu yang lalu pun juga sudah pernah dijelaskan, message box-nya harus bagaimana kita meng-custom message box dengan benar, bahasanya sederhana ya, tombolnya juga tidak memaksa. Nah, itu tentu perlu diperhatikan juga. Ya, message box nggak perlu dibuat ini ya, ada tombol maximize. Perlu nggak sih, misalnya nih ya, saya misalnya mau mau close gini. Nah ini kan message box. Ini kan kita custom ya, custom sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan. Want to save your change to chapter 19. Nah, chapter 9, sorry. Ini kan custom sesuai dengan keadaan kita. Jadi jangan sampai message box kita itu tidak informatif. Ini kan chapter 9 IMK build an application with ini kan termasuk nama file. Jadi bisa di custom sesuai dengan kondisi kita. Kemudian kontrolnya nggak cuma save tok, tapi ada don't save, ada cancel. Coba kalau save tok, berarti kan kita harus memaksa user untuk save. Nah ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Terus ini nggak ada di sini tombol minimize, tombol maximize. Kalian bisa bayangin kan kalau message box ada tombol maximize-nya. Oke, gitu ya. Kemudian include alternate comment. Jadi ini ada tambahan ini loh, misalnya nih. Nah ini keluar format painter, terus paste, add content on the clipboard to your document. Nah ini harus ada kayak gini. Kalau di Microsoft Visual Studio namanya tooltips ya kan, tooltips. Nah ini harus ada seperti ini. Gitu ya, include alternate comments. Kemudian how to handle critical action. Jadi bagaimana mengatasi kondisi kritis. Critical action dialog with most harmless option select by default. Jadi yang tidak begitu beresiko, tidak begitu menakutkan itu di defaultkan. Ini kan Anda bisa lihat cancel ini default dengan ada highlight warna biru di tepinya ini, ya kan? Ini kan Anda bisa tahu kalau ini ternyata tombolnya ini yang default. Sehingga yang tidak begitu beresiko itu yang di defaultkan. Ya, shutdown-nya di default. Terus kepencet tanda enter gitu kan. Nanti ke shutdown-nya. Oke, itu nomor 7. Nomor 8, radio button or combo box. Nah ini, Anda pilih radio button atau combo box teman-teman. Ini radio, kan ya, ini kalau ini list box, ini combo box. Radio button itu yang ini,
yang bulat-bulat banyak, atau combo box. Combo box itu ada dua model seperti ini, yang list box dan ada yang drop down ke bawah gini. Nah, radio button atau combo box. Radio button itu memilih satu opsi. Combo box juga memilih satu opsi. Kalau checkbox kan memilih banyak opsi ya. Terus apa namanya, checklist juga bisa gitu. Nah sekarang kalau sama-sama model seperti ini tadi, fringe option, repeating or stretch to fit, ini saya mending buat seperti ini atau buat pilihan pakai bulat-bulat itu. Kapan kita gunakan itu dan kapan kita tidak gunakan itu. Kita gunakan radio button itu berarti kita show, kita tampilkan semua opsinya. Itu adalah ketika opsi kita tidak banyak. Ya, 3 opsi itu sudah banyak ya. 4 5 itu mending nanti pakai apa namanya? Pakai combo box seperti ini, pakai menu seperti ini. Tapi kalau laki-laki dan perempuan, ya atau tidak misalnya, itu Anda bisa pakai radio button. Artinya kita akan menyajikan semua. Pilihannya yang sedikit. Kalau pilihan banyak baru kita pakai ini. Agama. 6 agama di Indonesia. Nah, agama itu kan kalau mau dibuat radio button kan bisa. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, lalu dijejer-jejer gitu. Tapi nggak elegan. Ya, karena apa? Dia makan banyak tempat. Nah, lebih cocok seperti ini. Nah, selain jumlah opsi yang dibutuhkan, teman-teman juga bisa memperhatikan bahwa kapan kita menggunakan combo box dan radio button adalah ketika space kita. Kalau space-nya sudah sempit, sudah kecil ya, mending gunakan seperti ini. Meskipun hanya 2, tapi karena space-nya hanya kecil ya sudah dibuat 2 seperti ini. Gitu. Nah, beda kalau list box seperti ini Anda juga bisa gunakan seperti ini, karena ini opsinya banyak, nggak mungkin pakai radio button, tapi satu sisi ingin menampilkan jauh lebih banyak. Makanya apa? Ya, makanya semuanya bisa dijejer seperti ini. Ya, termasuk ini tadi. Misalnya Anda mau nampilin font gitu. Nah, ini kan paling tidak kurang lebih ya ada 20 font lah, 20 yang ditampilkan di sini. Ya toh. Ini bisa aja toh teman-teman, satu gini, terus nanti di scroll gitu. Scrollnya. Masa cuma 5 atau cuma 3 ini ya. 3 terus di scroll. Nah, ini Microsoft Office ini tampilkan bisa sampai 20. Kenapa? Ya karena untuk pembanding. Aku lebih suka yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang bawah. Nah, ini dia lebih cocoknya menggunakan apa namanya? Combo box dengan list yang cukup panjang ya. Gitu. Tapi kalau ini nah ini ada bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan karena dia tahu resolusi monitor dari user beda-beda. Kalau ini di laptop normal kayak punya saya segini. Tapi kalau di komputer yang misalnya ukuran layarnya besar, nah ini kan harus diturunkan. Beda lagi nanti kalau komputernya kecil, 12 inch gitu. Nah ini kan harus segini. Sekarang coba kalau Anda buat seperti ini. Milih font ya, cuma satu gini ya. Nah ini bandinginnya kan susah, ya enggak? Makanya Microsoft secara default tadi segini, hampir 20-an. Nah ini untuk membandingkan. Jadi membandingkan keadaannya antar kondisi. Baik. Nomor 9, never disrupt the user. Custom touch Windows with graphic and multiple contrast. Ya, jadi di bagian ini yang perlu kita. Jadi never disrupt the user. Jangan sampai kita itu apa? Mengganggu user. Something is happening, so we are notifying you. Nah, notifikasi yang paling cocok kalau di Microsoft Windows itu di bawah sini ya enggak? Biasanya kayak gini. Nah, ini kan ada notifnya. Notifnya di bawah. Jangan sampai notifnya keluar di tengah pas Anda lagi ngetik ya, ngetik panjang lebar tiba-tiba wah pakai suara dua. Something is happening, so we are notifying you. Ya, itu ganggu user. Makanya bikin notifikasi juga harus lihat lokasi. Kalaupun ada notifikasi, biasanya di sini cuma keluar angka ya kan, angka 1, angka 2 berarti notifikasi terus angkanya dibuat mencolok ya atau macam notifnya siapa Instagram itu kan cuma keluar warna merah di bawah kecil berarti di situ ada notif atau kalau sudah dilihat agak lama cuma titik kecil gitu berarti itu ada satu hal yang notif di sana atau kalau kalian lihat story WA
ada titiknya itu berarti ada story yang belum Anda lihat. Notif kan? Notifikasi itu jangan sampai mengganggu user. Mengganggu gimana? Anda lagi main WA, tiba-tiba WA Anda disable, keluar message box, ya kan? Ada teman Anda yang membuat story. Sebenarnya notif yang cukup mengganggu itu notifnya orang live IG ya. Kita lagi main IG tiba-tiba spread gitu kan. Agung Gilang sedang live Instagram, nah itu mengganggu gitu ya, nggak mau nonton kok dikasih tahu. Ya tapi bagaimanapun juga itu sudah menurut Instagram adalah uh, usability yang paling tepat untuk memberikan notice ada yang live IG gitu. Oke. Nomor 10, provide progress status. Jadi ini untuk memberikan status ya, jangan sampai kita main di dunia nyata hidup nggak ada kepastian ya, main di komputer juga nggak ada kepastian. Nah, jadi jangan sampai hal itu terjadi. Misalnya Anda sedang copy, sedang cut, atau Anda sedang download atau upload, itu paling tidak harus ada progress bar. Progress bar itu digunakan untuk apa? Memberikan status. Ini sedang download nggak sih? Ya, sebenarnya download itu ya juga bukan karena progress bar-nya itu. Download itu kan sesuatu yang terjadi di bawah layer aplikasi kita. Tapi supaya user tuh tahu kalau ada sedang proses yang terjadi download atau upload atau copy atau paste, ya kita harus menyediakan progress status, gitu ya. Nah ini misalnya saya nge-save, nah ini bawah ini keluar. Gitu. Ini saya Ctrl S nih teman-teman. Kalau nggak keluar bawah ini tadi ya kita nggak tahu. Kalau saya sedang Ctrl S, nggak ada status. Tapi begitu saya Ctrl S, lalu bawah keluar ini tadi, jadi saya semakin mantap, data saya sedang ke-save. Gitu. Oke. Poin 11, simplify complex step with wizard. Wizard itu tahap demi tahap. Jadi kompleks yang pertanyaan atau form fill yang begitu panjang itu gunakan step by step. Kayak kalian install itu ya, bikin aplikasi installer ya. Kalian mau install aplikasi itu kan langkahnya sebenarnya kalau mau dibuat satu halaman kan panjang sekali. Ya jangan. Next, back, next, back. I accept, next, 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 next. Install ya kan. Set, finish, selesai. Kan gitu. Get the tone of your text right, ya kan? Berikan tone, bunyi juga, karena manusia juga kadang membutuhkan membutuhkan status dari bunyi. Ya, misalnya saya ngetik gini ya. Nah, ini kan kadang kalau ini ngetiknya sudah nggak ada, terus kita nulis ya kan, nulis terus nanti di back itu kan kadang bunyi ting 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 gitu ya. Itu artinya aplikasi kita atau fungsi kita itu ada kesan yang memberikan bunyi kepada user kita. Ya, begitu begitu saya mau close begini. Nah, ini keluar ya. Udah denger ya? Nah, denger lagi ya. Nah, itu bunyi. Jadi memberikan kesan. Kalau nggak ada ininya kan kita juga kadang nggak begitu perhatian kalau ini sedang ada message box yang muncul. Ya, ini denger lagi ya. Nah, nanti di TAS ada pertanyaan, bagaimanakah bunyi message box Microsoft Office ketika keluar? Tung, ada tulis gimana nanti. Oke. Sometimes a list view is better. Tadi list view yang sempat saya singgung tadi, ya ini tadi list view. Jadi dengan beberapa waktu memang ini cukup better karena bisa membuat perbandingan, terutama yang berkaitan dengan visual atau desain huruf, desain apapun itu kalau menggunakan list view seperti ini, yang turun ke bawahnya itu banyak, itu jauh lebih baik, ya. Tapi kekurangannya dia akan makan banyak tempat. Ini buktinya begitu saya keluarkan font, ini teks saya yang ada di dalam slide itu tidak terbaca semuanya karena tertutup oleh ini. Simplify navigation with breadcrumb, control, and sidebar. Jadi seperti ini. Di sebelah kiri saya ini ada sidebar saya. Itu untuk controlling. Saya mau ke slide berapa? Ini kan tinggal ini. Nah ini menyederhanakan, ya.
Use pretty graphic, gunakan grafik yang baik, pemilihan warna yang baik, ya ini terkait dengan desain, jangan yang kontras atau apa-apa ya. Anda bisa belajar yang waktu di teori warna di pertemuan 3 dulu. Provide resizable form when possible. Ya, sediakan resizable. Contohnya ini. Saya mau buka 2 aplikasi. Misalnya yang satu saya mau buka Word. Nah, saya mau buka Word dan saya mau membuka PowerPoint, tetapi di dalam satu layar. Kalau komputernya layarnya cuma satu, kita harus menyediakan tombol resize biar enak, gitu kan? Ya enggak? Nah, ini penting apa? Ya, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan user yang ingin seperti ini. Tapi when possible, kalau ini tadi nggak perlu, ini nggak perlu di resize. Ini tombol resize-nya disable. Message box itu tombol resize-nya disable. Coba ada resize-nya, ada enable itu malah aneh gitu ya kan. Oke. Provide more functionality with sidebar and taskpan. Jadi di bawah itu tadi ya, taskpan itu biasanya status bar ya, ada status di bawahnya ya kan. Taskpan-nya juga ada sedang ngerjain apa ya, itu juga disediakan. Give notification choice, jadi notifikasinya harus diberi choice, mau dibaca enggak atau mau diabaikan, jangan maksa harus baca ya. Provide tooltips tadi sudah. Tooltips itu ini, nah tulisan ini font, ini untuk bold, ini italic ya kan, lain-lain. Don't forget the little things ya. Hal kecil dalam membangun aplikasi desktop itu sangat penting sekali. Baik teman-teman semua, saya pikir itu tips trik dan juga prinsip dalam membangun usability desktop application, gitu ya. Nanti untuk tugasnya atau untuk sesuatu yang harus kalian buat, tentu nanti kalian akan kali ini Anda akan masuk ke pressure test, pressure test, new challenge. Biasanya selama ini saya bebaskan kalian mau desain web atau mobile terserah, atau selama ini malah sering saya suruh buat desain web ya. Kali ini pressure test kita, kalian akan bikin desain aplikasi desktop ya. Apapun itu terserah Anda, yang penting desain aplikasi desktop. Namun ini harus memperhatikan paling tidak 5 prinsip pertama, spacing and positioning, 2 ini ya, size, kemudian grouping, dan intuitive, 5 itu harus ada. Kemudian kalian juga bisa ikuti 20 tips trik ini untuk guidance Anda. Dan juga Anda bisa cari sumber-sumber lain di internet, tipsnya desain aplikasi desktop itu seperti apa. Gitu ya. Saya pikir kalau aplikasi desktopnya model seperti ini kan punyanya Windows XP ya teman-teman ya. Kalau Windows XP itu kesan 3D-nya masih ada. Nah nanti Anda sepakati aja kalau Anda mau model yang Windows 10, Windows 10 seperti ini kan model flat ya, flat menu, flat design. Jadi Anda bisa bangun seperti ini. Ya, tidak harus yang model 3D seperti ini. Ini kan Microsoft PowerPoint, Microsoft Word yang saya punya ini kan sudah jauh dari kesan desain 3D, tapi desainnya adalah desain flat design. Nah nanti Anda bisa kerjakan itu. Nanti lembar kerjanya atau lembar desainnya nanti saya upload di Google Classroom. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ini menambah wawasan Anda dalam menggali potensi untuk menjadi UI designer. Saya lihat beberapa dari kalian sudah suka desain UI ya yang diupload di Instagram itu beberapa ya, itu cukup baik karena itu mengasah potensi Anda di sisi desain. Selain di sisi back end programming, kalian juga bisa punya sense untuk desain aplikasi. Terima kasih banyak, kita sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke.